Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 dengan materi nasab dan hadanah dengan Ibu dosen pembimbing Dr. Hamda Sulfinadia MAG, yakni beranggotakan Nurul Husna Agustinus 1913-010196, Dea Safitri 1913-010165, Berlian Anggraini 1913-010152, dan Nadia Putri 1913-010168. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nurul Husna Agustinus. Selanjutnya, materi kedua oleh Dea Safitri, materi ketiga oleh Berlian Anggraini, dan materi terakhir oleh Saudari Nadia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nurul Husna Agustinus, NIM 1913-010196. Baiklah, saya akan menjelaskan poin A, yaitu tentang pengertian dan dasar hukum nasab serta hadanah. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum nasab. Pengertian nasab secara etimologis. Kata nasab berasal dari bahasa Arab an-nasab yang artinya keturunan dan kerabat. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya, ke bawah seperti anak, cucu, dan seterusnya, maupun ke samping, saudara, paman, dan lain sebagainya. Beberapa ulama memberikan definisi terhadap istilah nasab, diantaranya adalah Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya, seorang anak adalah bagian dari bapaknya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian, orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah. Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain, baik jauh maupun dekat. Namun jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua, terutama orang tua laki-laki. Dasar hukum nasab. Di dalam Al-Quran, kata nasab disebut di 3 tempat, yaitu di dalam surah Al-Mu'minun ayat 101 dalam bentuk jamak, dan dalam surah As-Saffat ayat 158, dan surah Al-Furqan ayat 54. Yang kedua, pengertian dan dasar hukum hadanah. Pengertian hadanah secara etimologis berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Adapun secara terminologis hadanah yaitu merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Menurut As-Sanani, hadanah adalah memelihara seseorang atau anak yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudarat kepadanya. Menurut Amir Syarifuddin, hadanah atau disebut juga kafalah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Dasar hukum hadanah, yaitu para ulama sepakat bahwasanya hukum hadanah atau merawat dan mendidik dan merawat anak adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal apakah hadanah itu menjadi hak orang tua, terutama ibu, atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadanah itu menjadi hak ibu, sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, hadanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah az-Zuhaili, hak-hak hadanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran, maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.
Adapun dasar hukumnya mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dea Safitri, NIM 1913010165 akan mempresentasikan materi berikutnya, yaitu poin B mengenai syarat-syarat nasab dan hadanah. Yang pertama yaitu syarat-syarat nasab. Adapun yang menjadi syarat-syarat nasab yaitu yang pertama, seorang anak yang terlahir dari seorang perempuan memang benar hasil perbuatannya dengan suaminya. Yang kedua, ketika perempuan hamil, waktunya tidak kurang dari waktu kehamilan pada umumnya. Syarat yang terakhir, suami tidak mengingkari anak yang lahir dari istrinya. Yang kedua yaitu rukun dan syarat-syarat hadanah. Rukun hadanah ada 2. Yang pertama, hadin, yaitu orang yang mengasuh. Yang kedua, mahdun, anak yang diasuh. Adapun syarat-syarat hadanah itu sendiri, yang pertama yaitu sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melaksanakan tugas yang berat itu. Oleh karenanya, belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi syarat. Yang kedua, berpikir sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain. Yang ketiga, beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan beragama Islam, dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya. Yang keempat, adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kemudian adapun syarat untuk anak yang akan diasuh atau mahdun itu adalah yang pertama, ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri. Yang kedua, ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Bila kedua orang tua itu masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berkah melakukan hadanah adalah ibunya. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah. Sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila seorang anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Bila anak laki-laki telah melewati masa kanak-kanak, yaitu mencapai usia 7 tahun, yang dalam fikih dinyatakan sebagai mumayyiz dan dia tidak idiot, antara ayah dan ibu berselisih dalam memperebutkan hak hadanah, maka si anak diberi hak pilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya untuk pengasuhan selanjutnya. Inilah pendapat sebagian ulama, diantaranya Imam Ahmad dan Al-Syafi'i. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Berlian Anggraini NIM 1913010152 akan melanjutkan materi berikutnya, yakni ketentuan lain yang terkait dengan nasab. Faktor penyebab terjadinya hubungan nasab. Nasab seorang anak terhadap ibunya ditentukan oleh kelahiran, baik secara syarak maupun hukum perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan penisbatan anak terhadap ayahnya disebabkan oleh beberapa faktor, yakni pernikahan yang sah. Para fuqaha sepakat bahwa anak yang lahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut atau ayah dari anak tersebut. Pernikahan yang fasid. Pernikahan yang fasid menurut Hanafiyah adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan rukun, baik keseluruhan maupun sebagian. Penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Terdapat 3 syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut, yaitu suami dianggap mampu menghamili istri karena sudah balik menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Yang kedua, benar-benar melakukan senggama atau benar-benar berkhalwat dengannya menurut Malikiyah. Yang ketiga, anak dilahirkan dalam waktu 6 bulan atau lebih setelah terjadi dukul atau khalwat. Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum 6 bulan setelah dukul atau khalwat, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami. Apabila anak lahir setelah pasangan
suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya. Nasab anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah li'an menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meskipun dengan sumpah li'an, karena menurut mereka sumpah li'an tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang sah, sedangkan yang terjadi adalah pernikahan fasid. Selanjutnya, wat'i syubhat. Wat'i syubhat adalah hubungan senggama selain zina namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid. Contohnya, seperti laki-laki yang menyetubuhi seorang wanita yang diharamkan atasnya, tetapi dia tidak mengetahui hukum haram itu. Bila wanita tersebut melahirkan setelah 6 bulan atau lebih, maka anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang wat'i. Tetapi jika lahir kurang dari 6 bulan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada yang menyetubuhi atau laki-laki tersebut. Selanjutnya, akibat dari hubungan nasab. Implikasi atau akibat atau dampak dari adanya hubungan nasab akan menimbulkan adanya beberapa pula bagian hubungan, yaitu hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, yang kedua hubungan kewarisan, dan yang ketiga hubungan perwalian. Selanjutnya, ketentuan lain yang terkait dengan hadanah. 1. Masa hadanah. Masa berlakunya hadanah akan berakhir apabila si anak kecil sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu untuk mengurus kebutuhan pokoknya sendiri, seperti makan, berpakaian, mandi, dan lain-lain. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya. Hanya saja aturan yang dipakai adalah tamyiz dan kemampuan mengurus diri sendiri. Tidak dijumpai dalam Al-Quran ayat-ayat yang menerangkan masa hadanah. Karena itu ulama berijtihad masing-masing dalam menetapkan dengan berpedoman kepada syarat-syarat, yaitu 1. Menurut mazhab Hanafi, misalnya hadanah anak laki-laki berakhir saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari. Sedangkan hadanah anak perempuan berakhir apabila ia telah balik atau telah datang masa haid pertamanya. Kedua, pengikut mazhab Hanafi generasi akhir yang menetapkan bahwa masa hadanah berakhir ketika umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 11 tahun bagi wanita. Ketiga, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa masa hadanah itu berakhir setelah anak mumayyiz, yakni berumur antara 5 dan 6 tahun. Adapun lamanya masa mengasuh, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa imam mazhab, yaitu A. Imam Syafi'i dan Ishaq mengatakan bahwa lama masa mengasuh adalah sampai 7 atau 8 tahun. Ulama Hanafiyah dan At-Tsauri mengatakan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri dan berpakaian sendiri, sedangkan anak perempuan sampai ia haid. J. Imam Malik mengatakan bahwa ibu berhak mengasuh anak perempuan sampai ia menikah, sedangkan bapa berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia balik. Sekian, terima kasih.